Halo, selamat datang di channel Bermatematika. Jumlahkan ke baris yang kedua. Tetap selalu bermatematika. Salam. Halo, selamat datang kembali. Kita lanjutkan pembahasan materi kita tentang deret positif. Ya. Oke, terakhir kita membahas tentang uji jumlah terbatas yang implikasinya adalah kita bisa melakukan uji integral. Ya. Nah, kita belum memberikan contoh bagaimana kita menggunakan uji integral tersebut. Oke, kalau kita review, uji integral itu bisa kita pergunakan kalau kita punya fungsi yang non-negatif, kemudian monoton turun, ya, dan continue pada selang 1 sampai tak hingga. Maka jika hal tersebut dipenuhi, maka si deret dan si integralnya akan konvergen bersama-sama atau akan divergen bersama-sama. Nah, ini salah satu implikasinya adalah kita bisa menjawab dengan lengkap kapan integral yang bentuknya seperti ini, untuk P yang mana dia konvergen, dan untuk P yang mana dia divergen. Ternyata untuk P yang lebih besar dari 1, deret ini konvergen, dan untuk P yang lebih kecil sama dengan 1, dia divergen. Oke, kita akan buktikan. Pertama kita akan keluarkan kasus ketika P-nya sama dengan 1. Karena ketika P-nya sama dengan 1, kita punya deret harmonik yang sudah kita ketahui ke konvergenan atau ke divergenannya. Ya. Oke, kemudian tinjau fungsi fx sama dengan 1 per x pangkat P. Ya. Ini bisa diperiksa, ini fungsi kontinu, cukup jelas. Non-negatif pada selang ini cukup jelas. Monoton turun, untuk mengecek kemonotonannya Anda cukup hitung turunan pertamanya, kemudian tunjukkan bahwa si turunan pertamanya itu bernilai negatif pada selang ini, ya. Jadi karena fungsi ini memenuhi syarat-syarat pada uji integral, maka si integral dan si deret akan sama-sama konvergen atau akan sama-sama divergen. Oke, kita lihat. Oke, ini yang barusan, ya, kita sudah tahu. Kemudian kalau kita hitung si integral tawajarnya dari 1 sampai tak hingga, ini kita tuliskan sebagai limit seperti biasa kalau kita punya integral tawajar. Kemudian integral x pangkat min p kita tambah 1 ke pangkatnya, kemudian kita bagi dengan bilangan ini. Jadi hasilnya 1/1 min p x pangkat 1 min p. Kemudian kita substitusikan x sama dengan s dan x sama dengan 1. Maka didapat ekspresi seperti ini. Dan kita perlu hitung limit ketika s menuju tak hingga. Ya. Nah, perhatikan si bilangan 1 min p ini. Kalau p-nya lebih besar dari 1, maka ini pangkat dari s-nya akan berpangkat negatif. Sehingga bisa kita tulis sebagai 1 per s pangkat positif. Nah, sehingga ketika P-nya lebih besar dari 1, karena di bawahnya ada S-nya, si S-nya menuju tak hingga, maka si keseluruhan ini, S pangkat 1 min P ini akan menuju 0 ketika P-nya lebih besar dari 1. Sehingga hasilnya adalah 1 per 1 min P dikali min 1. Jadinya 1 per P min 1 ini kalau P-nya lebih besar dari 1. Sedangkan kalau P-nya kurang dari 1, si S pangkat dari S ini akan positif, dan akibatnya ketika S-nya menuju tak hingga, ekspresi ini menuju tak hingga juga, sehingga hasilnya tak hingga. Ya. Nah, kemudian dengan uji integral, ingat bahwa integral dan deret kedua-duanya konvergen, bersama-sama konvergen atau bersama-sama divergen. Karena integral tawajar ini ada nilainya konvergen ketika P lebih besar dari 1, maka si deret 1 per n pangkat P juga konvergen untuk P yang sama, dan divergen untuk P yang sama. Maka kita peroleh kesimpulan yang tadi. Itu seringkali dinamakan sebagai deret P. Jadi saya ulangi lagi, si deret P, yakni deret yang berbentuk 1 per n pangkat P, dia konvergen kalau P-nya lebih besar dari 1, dan divergen kalau P-nya lebih kecil sama dengan 1. Ini nanti akan sangat berguna. Oke. Nah, ini contohnya, ya. Nah, kalau kita lihat ini, kalau kita abaikan angka 3-nya dan kita abaikan ini mulainya dari 4, ya. 1 per n pangkat P
Di sini P-nya 1,001, meskipun cuma beda sedikit dari 1, tapi dia tetap lebih besar dari 1. Ya. Jadi, tanpa angka 3 ini 1 per N pangkat P dengan P lebih besar dari 1, dan itu adalah merupakan deret yang konvergen. Nah, kemudian menurut sifat deret, si konstanta sepertiga ini tidak akan mengubah ke konvergenan deret yang kita miliki. Kemudian juga indeks di mana kita mulai juga tidak akan mengubah kekonvergenan dari deret yang kita miliki. Apakah kita mulai dari N sama dengan 5 ataukah dari N sama dengan 10, tetap akan dipertahankan kekonvergenannya. Jadi ini menurut sifat deret P tadi, ini merupakan deret yang konvergen karena pangkat dari N-nya yang muncul di situ adalah suatu bilangan yang lebih besar dari 1. Contoh berikutnya, bagaimana dengan deret ini? 1 per N ln N. Kita akan tunjukkan bahwa deret ini divergen. Nah, perlu diperiksa dulu ya. Jadi, yang perlu Anda perhatikan baik-baik adalah untuk menggunakan uji integral ini, Anda perlu memeriksa syarat penggunaan uji integral. Yakni, kita harus bekerja dengan fungsi yang non-negatif, kontinu, dan monoton turun pada selang 1 sampai tahingga. Sebetulnya nggak harus dari 1 sampai tahingga, dari sekian sampai tahingga. Ya, seperti dalam hal ini. Ya, kita akan bekerja pada selang 2 sampai tahingga. Oke, kita lihat. Pertama, kita amati bahwa si fungsi ini jelas dia kontinu dan tak negatif pada selang ini. Karena kan ln itu dia bernilai positif asalkan x-nya lebih besar dari 1. Jadi ini selalu positif dan kontinu pada selang ini. Berarti tinggal kita cek satu syarat lagi. Apa satu syarat lagi? Ya, ini kita perlu cek apakah betul si fungsi fx ini dia monoton turun. Ya. Oke, kita lihat turunan pertama dari. Oke, sekarang kita tinjau si x ln x-nya ini ya. Kalau kita turunkan, ini hasilnya adalah ln x ditambah 1 yang jelas bernilai positif pada selang 2 sampai tahingga. Ini menunjukkan bahwa fungsi x ln x ini monoton naik karena turunan pertamanya positif. Nah, kalau x ln x monoton naik, maka si 1 per x ln x, yakni fx tadi, pasti haruslah monoton turun. Ya. Oke, nah sekarang sudah dicek syarat-syarat penggunaan uji integral. Sekarang tinggal kita hitung integral dari 2 sampai tahingga dari si fx ini. Ya, kita hitung. Integral ini harusnya dari 2 ya, 2 sampai tahingga. Kita sisihkan 1 per x dx-nya. Nah, perhatikan bahwa 1 per x dx ini adalah d ln x. Ya. Ini juga ada keliru, ini harusnya angka 1 di sini ya. Oke. Jadi ini d ln x sehingga integralnya menjadi ln x. Kemudian kita substitusikan s dan 2 dan kita ambil limit s menuju tahingga. Ketika disubstitusikan ke sini, ini ln s. Ketika s-nya menuju tahingga, dia menuju tahingga. Yang satunya lagi ln 2. Jadi secara keseluruhan ini menuju tahingga. Karena menuju tahingga artinya si integral ini merupakan integral yang divergen. Karena deret dan integral sama-sama divergen atau sama-sama konvergen, dan kita sudah tahu yang satunya ini divergen, maka si deret 1 per n ln n juga merupakan deret yang divergen. Oke, sebagai latihan, silakan Anda periksa kekonvergenan dari deret yang tertera pada layar. Oke, demikian dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Salam.